Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan terapis dan klien. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian terapis dan klien. Yang kedua, hubungan transference. Yang ketiga, hubungan counter transference. Dan yang keempat, pengaruh dari kedua hubungan. Pembahasan yang pertama yaitu terapis dan klien. Membahas pengertian dari terapi adalah diartikan sebagai perawatan atau pengobatan. Dalam dunia medis, dijabarkan sebagai tindakan remediasi kesehatan yang mengacu pada diagnosis atau pemeriksaan. Dapat diartikan juga sebagai usaha untuk memulihkan kondisi tubuh menjadi sehat. Yang kedua, pengertian dari terapis adalah seseorang profesional yang memberikan layanan terapi kepada orang lain. Dan pengertian dari klien adalah seseorang yang menggunakan jasa dari sebuah organisasi maupun individu profesional dalam suatu bidang tertentu. Topik yang kedua yaitu hubungan transference. Pengertian hubungan transference. Istilah transference berasal dari Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan ahli syaraf Austria dan pendiri psikoanalisis, yaitu metode untuk mengobati penyakit mental dan juga teori yang menjelaskan perilaku manusia. Pertama kali gejala transference ditemukan Freud pada pekerjaan klinisnya, di mana kliennya memiliki perasaan dan fantasi yang kuat terhadap terapisnya yang sebenarnya tidak berbasis realitas. Transference adalah pelimpahan perasaan dan harapan tertentu dari klien terhadap terapis. Transference mengacu pada perasaan, ketakutan, atau emosi tertentu yang secara tidak sadar dialihkan dari klien ke terapis yang sebenarnya berasal dari perasaan masa lalu dan interaksi dengan orang lain. Gejala hubungan transference menurut Benjamin dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, klien sering mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi. Kedua, klien membawakan hadiah untuk terapis. Ketiga, klien meminta terapis untuk memecahkan masalahnya. Keempat, klien sering menanyakan sesuatu di luar keahlian terapis. Kelima, klien sering mengatakan bahwa terapis mengingatkan dia pada seseorang. Penyebab terjadinya hubungan transference. Pertama, Roger menyatakan bahwa perasaan yang dipindahkan berkembang apabila klien merasa bahwa terapis memahaminya lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Kedua, karena terapis biasanya bersifat ramah dan secara emosional bersifat hangat. Pengelompokan transference. Pengelompokan transference dapat dilihat berdasarkan isi dan arah pengalihannya. Berdasarkan isinya, transference dibedakan menjadi 3, yaitu transference positif, transference negatif, dan transference erotis. Dilihat berdasarkan arah pengalihannya. Transference dibedakan menjadi 2, yaitu searah dan berlawanan arah. Searah artinya perasaan klien terhadap terapis sama atau mirip dengan perasaannya terhadap seseorang yang berarti di masa lalunya. Kemiripan itu dapat berupa perasaan positif atau berupa perasaan negatif. Berlawanan arah artinya klien melimpahkan perasaan terhadap terapis berlawanan dengan perasaannya terhadap seseorang yang berarti di masa lalunya. Misalnya, pengalihan perasaan negatif ke perasaan positif. Contohnya, seorang remaja pada masa kecilnya kurang mendapat kasih sayang dari ayahnya, kemudian merasa akrab, dekat, dan sangat tergantung pada terapis yang merupakan laki-laki yang bersifat ramah, sabar, dan penuh kasih sayang. Kalau terhadap ayahnya, remaja ini merasa jauh, sebaliknya, dengan terapisnya, dia merasa dekat, seolah-olah terapis laki-laki ini adalah pengganti ayahnya. Cara klien mengkomunikasikan transference terhadap terapis. Ada 4 cara. Yang pertama secara langsung, dengan cara mengungkapkan perasaan atau harapannya kepada terapis.
Yang kedua, secara simbolik, melalui cerita atau deskripsi terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, yang terkadang tema ceritanya menggambarkan hubungan transference dengan terapisnya. Yang ketiga, secara imajinatif, melalui mimpi-mimpi dan fantasi. Klien menceritakan mimpi dan fantasinya yang secara simbolik merupakan representasi dari hubungannya dengan terapis. Yang keempat, berciri enactment, yaitu klien memainkan suatu peran tertentu di awal proses konseling dengan terapisnya. Fungsi hubungan transference dalam konseling. Yang pertama, membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri klien. Dan yang ketiga, memungkinkan klien memperoleh gambaran perasaan melalui penafsiran perasaannya. Hubungan yang kedua adalah hubungan counter transference. Artinya adalah pelimpahan perasaan dan harapan secara tidak sadar dan spontan oleh terapis kepada klien. Counter transference merupakan proyeksi berbagai pengalaman akan nilai-nilai dan emosi dalam diri konselor yang ditekan, sehingga ketika ia memberikan konseling, berbagai pengalaman tersebut muncul kembali, terutama saat berhadapan dengan konseli yang mempunyai pengalaman yang mirip dengan dirinya. Akibatnya, proses konseling bisa menjadi pelimpahan perasaan konselor terhadap konseli secara intensif. Counter transference adalah suatu gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang tidak wajar dari pihak terapis terhadap konseli. Hal itu terjadi karena adanya konflik di dalam dirinya yang dipicu oleh relasi dengan konseli yang seolah-olah sebagai ibu, ayah, atau kekasih. Gejala hubungan counter transference menurut Benjamin. Gejala dalam perasaan atau sikap atau perilaku-perilaku konselor terhadap konseli sebagai berikut. Yang pertama adalah konselor merasa sangat tertarik terhadap konseli. Yang kedua, konselor jatuh cinta kepada konseli yang berlainan jenis. Yang ketiga, konselor merasa benci kepada konseli. Yang keempat, konselor mengharapkan konseli menerima semua nasihatnya karena konselor merasa cenderung ingin menguasai orang. Yang kelima, konselor merasa gelisah karena konseli menyinggung suatu hal yang bagi dirinya sendiri merupakan persoalan. Kemudian, pemicu terjadinya hubungan counter transference menurut psikoanalisa, yang pertama adalah kebutuhan untuk sukses atau dikenal sebagai terapis yang kompeten. Yang kedua, adanya problem neurotik yang belum terselesaikan. Yang ketiga, kecemasan dari pihak pasien yang dikomunikasikan, baik secara verbal maupun nonverbal kepada terapis. Kemudian, fungsi hubungan counter transference dalam konseling. Meskipun hubungan counter transference terkesan negatif, hubungan ini faktanya masih memiliki fungsi di antaranya, yaitu adalah dapat memudahkan terapis memahami klien. Kemudian, dapat memberikan informasi yang luas antara klien dan terapis. Dan yang terakhir, memudahkan terapis memberikan masukan, reaksi, dan tanggapan terhadap klien. Pengaruh dalam hubungan transference dan hubungan kontra transference. Dalam konseling ini, terapis memiliki peran yang sangat besar dalam membangun konseling yang efektif ataupun tidak efektif. Pemahaman yang baik dan tepat tentang gejala transference dan kontra transference, serta bagaimana mengatasinya merupakan suatu faktor penting bagi terselenggaranya konseling yang efektif. Pengaruh dalam hubungan transference. Terapis membuat hubungan transference yang semula tidak disadari klien menjadi suatu kesadaran. Pada prinsipnya, membuat hubungan transference menjadi suatu kesadaran dapat dilakukan melalui salah satu, pemahaman dan penyadaran perasaan terapis pada klien. 2. Pemberian penjelasan mengapa klien dapat berharap tertentu terhadap terapis. Penyadaran akan peran terapis. Cara keempat, penemuan insight atau pemahaman yang mendalam melalui hubungan konseling yang profesional dimulai dari relasi antara terapis klien. Pengaruh dalam hubungan counter transference. Sang terapis dapat mengalami gejala counter transference. Sikap profesional seorang terapis ditunjukkan oleh kesadarannya terhadap cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku terhadap klien yang tidak sesuai dengan peranannya sebagai konselor.